Sahabat Shalom. Puji Bapak Yahweh, oleh karena kebaikan dan kemurahan Bapak Yahweh, kita boleh ada sampai hari ini. Luar biasa, oleh rahmatnya saja kita boleh diberkati. Dan layaklah kita sebagai orang percaya bersyukur kepada Bapak Yahweh. Baik, kita akan sama-sama belajar kepada firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Semot pasal 6 ayat 2 sampai ayat yang ke-13 yang tadi sudah dibacakan. Sekali lagi, Semot atau kitab Keluaran pasal 6 ayat 2 sampai 13. Tapi saya akan membacakannya di ayat yang kedua dan ayat yang ke-3. Demikian firman Bapak Yahweh. Dan berfirmanlah Elohim kepada Mose, dan dia berkata kepadanya, Akulah Yahweh, dan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub sebagai El Shaddai, dan namaku Yahweh. Bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Amin. Ya, hari ini kita masuk kepada parasat yang sudah tidak asing bagi kita, yaitu parasat Waira. Dan saya memberi tema di sini, adakah jaminan rencana Elohim tidak mungkin gagal? Yang saya memberikan temanya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yeshua HaMashiach, parasat Waira ini terambil di dalam kitab Semot pasal 6 ayat 2 sampai pasal 9 ayat 35. Itu berisi kisah Elohim menegaskan janjinya untuk membebaskan Israel dari perbudakan di Mitsraim. Jadi Mose dan Aharon dia menghadap kepada Paro, tetapi Paro mengeraskan hatinya. Dan selain itu Elohim mengirim 7 tulah. Tulah yang pertama yaitu air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat, penyakit ternak, bisul, dan hujan es. Kemudian tulah-tulah ini menunjukkan kuasa Elohim atas alam dan melawan dewa-dewa Mitsraim, sekaligus memulai proses pembebasan umatnya. Ini adalah parasat Waira. Dan itu juga berbicara mengenai penampakan daripada Bapak Yahweh. Jadi Waira ini terdiri dari huruf Ibrani Waw, Alef, Res, Waw. Jadi dari berasal dari bahasa Ibrani yang artinya aku dan aku menampakkan diri, atau aku telah menampakkan diri. Yang kita baca barusan di ayatnya yang ke-3. Ya, jadi kisah ini begitu luar biasa. Sebenarnya kalau kita gali parasat demi parasat setiap minggunya, itu kita mendapatkan kekayaan Torah yang begitu luar biasa, yang menjadi nutrisi bagi iman percaya kita. Jadi parasat ini juga mengajarkan tentang iman kepada janji Bapak Yahweh, bahkan di tengah kesulitan besar, dan bagaimana ketegaran hati Paro menjadi peringatan tentang bahaya kesombongan dan ketidaktaatan kepada Elohim. Dan parasat ini juga menyoroti tentang kekuatan doa, kepemimpinan, dan keadilan daripada Elohim. Dan memang pada saat kita membaca kisah ini, begitu luar biasanya kita boleh melihat bagaimana Bapak Yahweh menampakkan diri, dan dia berkata, Akulah Yahweh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yeshua HaMashiach, hari ini kita belajar sesuai dengan tema, adakah jaminan rencana Elohim tidak mungkin gagal? Karena kita melihat dari pembacaan yang sudah kita baca, bagaimana bangsa Israel dan Mose berada dalam titik kehilangan asa.
bagaimana Bani Israel pada saat itu di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah sebuah tekanan yang begitu hebat, tengah-tengah begitu ketakutan, bahkan kesakitan yang begitu dalam, mereka kehilangan asa. Jadi kita bisa melihatnya di ayat yang ke-9 di sana, bagaimana Mose, dia berkata, maka Mose berbicara kepada Bani Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Mose karena dikuasai roh penderitaan dan karena perbudakan yang berat. Bagaimana ini pada saat saya membaca ayat ini, bagaimana sampai dinyatakan, ditulis di dalam Torah, menyatakan dikuasai roh penderitaan. Ini tidak main-main. Kalau sudah sampai pernyataan seperti ini, betapa Bani Israel, mereka sudah tidak ada lagi harapan. Mereka sudah hilang asa. Mereka sudah putus asa. Dan memang sudah seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar bagi mereka. Sehingga Bani Israel atau bangsa Israel berada dalam titik kehilangan asa. Kita bisa melihat gambaran-gambaran ini. Mungkin tidak seberapa, tetapi pada saat saya kembali lagi membaca ayat yang barusan saya baca di ayat yang ke-9 ini, itu menunjukkan betapa hebatnya penderitaan yang mereka alami pada saat itu. Itu menunjukkan betapa perbudakan itu sangat-sangat berat. Yang walaupun di para saat sebelumnya, semakin mereka diperbudak, mereka semakin bertambah banyak. Mereka semakin bertambah kuat. Tetapi kita melihat bahwa pernyataan ayat yang ke-9 ini benar-benar mereka telah hilang harapan. Bagaimana kalau orang sudah hilang pengharapan, orang sudah hilang asa? Kalau orang yang masih ada pengharapan, mereka memiliki harapan dengan sekuat tenaga apapun itu dia lakukan. Tetapi kalau orang sudah hilang harapan, sudah hilang asa, kekuatannya benar-benar hilang, benar-benar tidak ada pengharapan, benar-benar tidak ada jalan keluar. Dan Mose pun dia merasakan sesuatu yang menganggap dirinya bahwa dia sudah gagal karena umat Israel tidak lagi percaya kepadanya. Sampai di sana, dia merasa gagal bahwa pada saat Mose berbicara kepada Bani Israel karena penderitaan yang dia alami, maka dia tidak didengarkan. Jadi pada saat Mose dia berbicara kepada Bani Israel, Mose tidak didengarkan. Karena apa? Karena sesuatu penderitaan, karena suatu tekanan, karena suatu perbudakan. Roh mereka dikuasai oleh roh penderitaan yang hebat. Jadi kalau kita melihat pun bahwa Bapa Yahweh tersentuh hatinya dan mengingat akan janjinya kepada leluhur mereka. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata tidak sampai di situ. Bagaimana proses demi proses yang dijalani oleh Bani Israel itu begitu hebat dan begitu luar biasa. Sehingga layak kita boleh belajar banyak hal dari bangsa yang satu ini. Selain daripada pemilihan Elohim sendiri terhadap Bani Israel, selain daripada bukan karena kelebihan atau kebaikan daripada Israel, tetapi banyak hal yang dapat kita peroleh di sana melalui kisah-kisah yang kita renungkan di dalam Daftar Elohim. Tetapi kita melihat bahwa di ayat yang pertama dan ayat yang ke-7, Elohim menegaskan bahwa rencananya tidak mungkin gagal.
Dan jaminannya adalah nama Yahweh Elohim sendiri. Maka dia menyatakan, akulah Yahweh. Jadi kita belajar poin yang pertama, yang menjadi jaminannya adalah nama Elohim Yahweh, yang menjadi kepastian daripada rencananya. Di ayat yang kedua, di sana dikatakan, dan berfirmanlah Elohim kepada Mose, dan dia berkata kepadanya, akulah Yahweh. Dan di ayat yang ketujuh, dan aku akan mengangkat kamu menjadi umatku sendiri, dan aku akan menjadi Elohim bagimu, dan supaya kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohimmu, yang membawa kamu keluar dari penindasan Misraim. Ini pernyataan yang dinyatakan oleh Bapa Yahweh sendiri kepada bangsa Israel pada saat itu. Yang menjadi pertaruhannya adalah nama Yahweh Elohim, pencipta langit dan bumi. Ini tidak main-main. Pada saat dia menyatakan namanya, nama yang penuh, identitasnya yang begitu dahsyat, begitu besar, begitu luar biasa, yang telah memberkati, yang telah membuat janji dengan leluhurnya Bani Israel pada saat itu, yaitu Abraham, Yitzhak, dan Yakub, yang telah membuat banyak hal mujizat. Dan dia menyatakan kepada Mose, dan dia berkata, akulah Yahweh. Jadi ini benar-benar pernyataan Elohim yang benar-benar menyatakan bahwa dia menegaskan namanya, akulah Yahweh, sebagai jaminan bahwa rencana pembebasan Israel pasti terlaksana. Padahal kita tahu tadi bahwa mereka sudah hilang asa, mereka sudah tidak punya pengharapan lagi. Tetapi dengan jaminan bahwa Bapa Yahweh sendiri, dia berkata, itulah Yahweh. Pola yang dibuat oleh Bapa Yahweh, pola yang tidak pernah berubah. Dan hal ini dirancang Satan untuk merubahnya, sehingga banyak orang yang melupakan nama Yahweh, sehingga banyak orang yang meninggalkan, bahkan mengejek nama Bapa Yahweh. Tetapi hari ini kita mau belajar daripada pernyataan Bapa Yahweh sendiri. Nama ini mengingatkan Mose akan pernyataan Elohim pada saat dia menampakkan diri dalam semak yang terbakar, tetapi semak itu tidak terbakar. Dan dia berkata, aku adalah Elohim menegaskan kepada Mose, akulah Yahweh. Dan di sini yang sudah kita baca tadi, nama ini mengingatkan Mose akan pernyataan Elohim di dalam kitab Shemot pasal 3 ayat 14. Kami akan membaca mulai dari ayat 13. Dan Mose berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka. Dan berfirmanlah Elohim kepada Mose, ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku telah mengutus aku kepadamu. Dan Elohim berfirman lagi kepada Mose, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohimmu, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun temurun. Ayat ini ayat yang tidak asing. Aku ada yang aku ada. Ini menyatakan bahwa Elohim, dialah Elohim yang maha kuasa. Dia ada sebagaimana dia ada.
Ini menunjukkan betapa hebatnya Bapak Yahweh. Mose pada saat itu mengantisipasi apabila orang Israel bertanya, siapa nama Elohim? Sehingga Mose dia bertanya kepada Elohim pada saat itu. Dia bertanya, siapakah namanya? Kalau seandainya ditanya, dia pun mau jawab apa kira-kira seperti itu. Dan Bapak yang menyatakan aku ada yang apa. Ini menunjukkan eksistensi keberadaan Bapak Yahweh. Ini membuktikan bahwa dia ada. Karena dia siap dan dia menyatakan dirinya. Dan tidak sampai di sini. Orang selalu berhenti pada ayat yang ke-14. Tapi mereka lupa ayat yang ke-15. Yang menyatakan, nama Elohim, pencipta langit dan bumi. Elohim leluhurnya Abraham, Ishak dan Yakub. Namanya yang dinyatakan untuk selama-lamanya. Mengingat bagiku turun-temurun. Ini pola daripada Bapak Yahweh yang tidak bisa dirubah. Bahwa dialah Elohim leluhur Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi faktanya, Bapak Ibu Saudara, nama itu dihilang. Tapi faktanya nama itu ditolak oleh manusia yang tidak percaya, bahkan umatnya sendiri. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa namanya itu untuk selama-lamanya. Karena melalui nama itulah ada penebus. Melalui nama itulah ada keselamatan. Nama Yahweh Elohim. Banyak orang pada saat berjumpa dengan nama Yahweh, mereka selalu berputar-putar dengan berbagai banyak alasan, berbagai dalih, mutak sana mutak sini, tidak jelas. Tetapi sesungguhnya pada saat saya mempelajari, saya melihat banyak orang yang menolak nama Yahweh. Mereka mengkaitkan dengan hal-hal yang ada di luar. Mereka lupa bahwa Bapak Yahweh ingin namanya diserukan, ingin namanya dipanggil oleh umat-umatnya. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 8. Syukurlah kepada Yahweh, panggillah nama. Ini firman yang jelas. Tidak perlu diputar-putar, tidak perlu diprediksi, tidak perlu ditafsir ulang. Bahwa Tuhan, pencipta langit dan bumi, ingin dipanggil. Dan memberitakan kita bersaksi. Kebaikan, keajaiban, perbuatan-perbuatan Bapak yang di antara bangsa-bangsa. Di dalam Tehillim pasal 105 ayat 1 juga mengatakan, bersyukurlah kepada Yahweh. Serukan namanya, panggil namanya lagi. Bagaimana nama Bapak Yahweh bisa masyhur? Bagaimana nama Bapak Yahweh bisa dikuduskan? Bagaimana nama Bapak Yahweh bisa dipuji dan disembah kalau nama itu sudah hilang? Tetapi kita mau kembali kepada firman Tuhan bahwa nama Bapak Yahweh itu selama-lamanya itu tidak pernah berubah. Sebagai pengingat bagiku turun temurun. Jadi sudah sangat jelas Bapak Saudara bahwa Satan ingin merubah pola yang sudah Bapak yang tetapkan. Bagaimana umatnya sendiri pun enggan untuk memanggil nama Bapa. Padahal yang diperintahkan adalah memanggil. Tapi orang berdalih katanya jangan sembarangan. Di dalam perintah yang ketiga, wow, seakan-akan benar. Dia katakan jangan menyebut nama Tuhan Yahweh Elohim dengan sembarangan. Dengan ayat ini mereka mau berkata bahwa tidak boleh karena nama itu terlalu kudus. Sesuatu yang sederhana, yang mudah kita terima, bahwa tidak boleh dengan sembarangan. Artinya bukan tidak boleh disebut,
Yang dilarang itu kalau sembarangan, kan demikian. Tetapi pada saat kita memuji dan menyembah, ya kita panggil ayat firman Tuhan di dalam 1 Tawarik. Siapa mau bantah? 1 Tawarik 16 ayat 8 nyata menyatakan bahwa panggil nama Bapa. Bukan panggil sebutannya, bukan panggil diganti Adonai ataupun Hashem. Walaupun terlihat seperti halus. Saya sempat belajar di salah satu pengajaran, ya bagaimana begitu awalnya dulu sudah memanggil nama Bapa Yahweh. Karena alasan dia sudah mengenal Rabi, sudah belajar kepada Rabi. Mulai dia bergeser. Ternyata itu tidak boleh menghormati itu nama Yahweh, itu nama tafsir dan lain sebagainya. Yang benar kalau diimbui Nikut jadinya Yehwah, bukan Yahweh dan lain sebagainya. Dan hari ini dengan dalih yang ada di luar kitab suci sehingga berubah menjadi Hashem ataupun Adonai. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, panggil namanya, serukan namanya, masyurkan namanya. Bagaimana kita bisa mengenal dia yang ada El Shaddai? Nanti kita akan sampai ke sana. Kalau kita tidak mengenal namanya. Jadi nama Bapa Yahweh ini sangat penting. Jadi pernyataan ada yang aku ada itu adalah menunjukkan kemahakuasaan. Tidak ada kuasa yang dapat menggagalkan rencananya. Dan Elohim itu adalah Elohim yang tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Seperti pujian yang barusan kita naikkan, pujian itu. Tuhan Yesus tidak berubah. Pola yang sama yang dimiliki oleh Bapa Yahweh. Bapa Yahweh tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, kekal sampai selama-lamanya. Namanya pun kekal selama-lamanya. Pengingat turun-temurun. Tidak pernah. Tetapi pola yang ada di dalam Torah, Satan merubah. Tetapi kembali lagi Bapak Saudara, setelah saya perhatikan, saya simak bahwa sesungguhnya tanpa Ruach HaKodes, tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat mengerti. Makanya nanti kita akan ketemu di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 bahwa orang bodoh yang akan mempermalukan orang yang bersih. Dan firman itu pasti dikenal. Bagaimana orang-orang yang bertitel, bagaimana orang-orang yang besar, bagaimana seorang doktor, rektor, yang dengan alasan berbagai cara untuk tidak dapat memanggil nama Bapa. Dengan alasan Yesua pun mengajarkan doa Bapa kami, dia nggak menyebut nama kok. Tetapi kita bersyukur bahwa kita bisa memanggil dan kita bisa echad, kita bisa bersekutu, memanggil nama Bapa yang penuh kuasa, yang kudus. Itu adalah anugerah daripada Bapa ya. Seperti yang saya katakan bahwa perintah ketiga bukan berarti bahwa Bapa Yahweh ingin bahwa namanya itu tidak dipanggil. Pengertiannya simpel, sederhana. Jangan menyebut nama Yahweh Elohim dengan sembarangan, artinya tidak boleh dengan sembarangan, dengan bercakap-cakap bercanda, atau bahkan berkelahi, atau bahkan itu membunuh. Biasa kan banyak yang menyerukan nama Tuhannya, lalu untuk berbuat kekerasan, berbuat kerusuhan, berbuat untuk membunuh. Itu yang tidak boleh. Tetapi Tuhan ingin nama yang kudus itu kita hormati, kita agungkan, kita beritakan, kita saksikan bagi banyak orang. Itulah yang menjadi kehendak daripada Bapa Yahweh Elohim. Jadi seringnya mungkin sudah tidak asing di telinga kita mengenai jangan buang sampah sembarangan. Jadi kalau buang sampah, apakah tidak boleh? Ya boleh.
Yang tidak boleh itu kan sembarangan. Itu. Habis makan gula-gula, buang di ruang tamu, di kamar. Itu yang tidak boleh. Makanya ada namanya tempat sampah. Jadi sampah itu harus dibuang di tempatnya, bukan sembarangan. Itu logika yang sederhana sesungguhnya. Tetapi bagi orang-orang yang menentang nama Bapa, menolak nama Bapa, mereka akan membuat berbagai banyak alasan. Sehingga di sini Roh Kudus ingin memberitahu kepada kita, bagi kita yang sudah percaya dan memanggil nama Bapa Yahweh, mungkin karena terlalu kita sering mengucapkan seakan-akan itu nama Bapa Yahweh menjadi biasa. Tetapi kita mau belajar bahwa mengenal nama Bapa Yahweh, pada saat kita memanggil nama Bapa Yahweh, ini menyatakan bahwa Elohim itu Maha Kuasa. Tidak ada kuasa yang dapat menggagalkan rencananya. Tidak ada kuasa manapun yang dapat menggagalkan rencana daripada Bapa Yahweh. Bahkan dari pernyataan penampakan Bapa Yahweh kepada Mose, dengan dia menyatakan akulah Yahweh, ini sebuah menjadi pernyataan juga, pernyataan Elohim yang tegas bahwa akulah satu-satunya, aku siap berperang melawan para ilah-ilah yang ada di dalam Mitsraim. Karena memang sesembahan Mitsraim itu tidak sedikit, itu banyak, Bapak Saudara. Sehingga Paro bahkan yang dianggap dewa pun, mereka pun masih tetap menentang. Dewa berapa itu lawan sudah. Dan Mose kan makanya pada saat tongkat Mose menjadi ular, berubah jadi lava, mereka bisa membuatnya. Tapi ular-ular itu ditelan oleh ular Mose, tongkat yang berubah menjadi ular. Jadi ini luar biasa bahwa pada saat kita belajar firman Bapa Yahweh, kita diingatkan kembali bahwa saat kita memanggil nama Bapa itu bersama-sama dengan sifatnya, dengan karakternya yang adalah Maha Kuasa, itu dapat melakukan segala perkara. Sehingga kita tahu bahwa dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan kekal sampai selama-lamanya, Bapa Yahweh tidak pernah berubah. Tapi nyatanya namanya berubah-ubah, bayangkan. Nama Tuhan berubah-ubah, nama Tuhan di berbagai negara berubah-ubah. Pola yang dari dalam Torah itu kita melihat diubah-ubah oleh Satan dengan berbagai cara linguistik, sejarah, dengan berbagai cara metode untuk bagaimana pola yang ada di dalam Torah itu berubah. Sehingga generasi kita pun menjadi bagian perubahan daripada itu. Bahkan kalau kita percaya melihat sejarah tentang Helenisasi, bahwa semua yang berbau tentang Yahudi, Ibrani, itu lenyap hilang. Tujuannya untuk apa? Menghilangkan semua pola yang ada dalam Torah. Sehingga lahirlah Septuaginta. Itu baik-baik saja. Tetapi semakin ke sini, itu kita semakin meninggalkan akar yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yeshua HaMashiach, nama Bapa Yahweh adalah penegasan bahwa apa yang dia janjikan pasti terjadi, karena itu berasal dari sifatnya yang sempurna. Apa yang dia janjikan, dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah lalai. Hanya manusia saja yang mudah berubah. Seolah-olah tadi puji-pujian itu sudah connect yang kita naikkan tadi. Bahwa kita tahu dia tidak pernah berubah, dia tidak pernah gagal, dan firman Tuhan menegaskan kepada kita hari ini bahwa dia tidak pernah mengingkari janji. Dia adalah Elohim yang setia, dan itulah sifatnya daripada Bapa Yahweh. Jadi ketika kita meragukan rencana Bapa Yahweh karena situasi sulit, ingatlah bahwa
nama Bapa Yahweh adalah jaminan bahwa Dia akan menepati janji. Kita berlindung kepada nama Bapa Yahweh. Dialah menara, kubu pertahanan kita. Dialah tempat keselamatan kita. Tidak ada nama lain. Hanya nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Ini Bapak Ibu saya ingin memberitahu, ini kekayaan iman, kekayaan rohani yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat luar biasa, yang tidak dapat diterima ataupun dimengerti oleh dunia. Karena roh di dunia ini tidak akan bisa mengerti kebenaran itu. Karena untuk dapat mengerti firman Bapa Yahweh, harus ada ruah Yahweh Elohim, Roh Kudus. Sehingga pada saat kita memegang janji, terlebih kita memegang nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kita percaya pada saat kita memanggil nama Bapa Yahweh, sifatnya, karakternya itu yang menjadi jaminan bagi kita, itu pun hadir di dalam hidup kita. Jadi kita melihat di dalam kitab Tehillim pasal 9 ayat 10 dan 12. Dan biarlah Yahweh menjadi perlindungan yang tinggi bagi yang tertindas, perlindungan yang tinggi pada waktu kesesakan, dan mereka yang mengenal namamu bersandar padamu, karena engkau ya Yahweh tidak meninggalkan mereka yang mencari engkau. Pujilah Yahweh yang bersemayam di Sion. Beritakanlah segala perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi kita memuji namanya. Kita memuji nama Bapa Yahweh. Pujilah Yahweh. Mereka yang mengenal namamu. Wow. Jadi orang-orang yang mengenal nama Bapa Yahweh, mereka yang akan mengerti pribadinya, mengerti sifatnya, mengalami anugerahnya, mengalami pernyataan aku ada yang aku ada. Pernyataan yang dahsyat yang membuktikan ini loh mencipta langit dan bumi. Akankah kau meragukanku? Jangan pernah. Bagi siapa? Mereka yang mengenal nama. Pola itu dihilangkan, Bapak Saudara. Jadi hati-hati, Bapak Saudara. Kita boleh belajar, tapi seperti yang saya katakan, pada saat kita belajar, lalu kita melupakan nama Bapa Yahweh, tidak memanggil nama Bapa Yahweh, kita kembali koreksi, lihat apa sih perintahnya firman Tuhan. Kalau dengan alasan sudah lupa karena imam besar setelah meninggal, terus kemudian sudah tidak tahu bagaimana menyebutnya dan lain sebagainya. Itulah cara-cara daripada si Satan. Bagaimana dengan banyak yang dibuat, kalau mau diterangkan terlalu banyak. Tetapi intinya bahwa pada saat kita percaya kepada Bapa Yahweh, kita boleh berseru kepada Bapa Yahweh, haleluya, terpujilah nama Bapa Yahweh. Bagi orang-orang yang mengenal dan percaya kepadanya, dia tidak akan pernah ditinggalkan oleh Bapa Yahweh. Jadi siapa yang ingin memasukkan nama Bapa? Kalau bukan kita. Bagi siapa kalau kita tidak bersaksi selain daripada umatnya yang mengenal, mereka yang mengenal namamu. Jadi kita yang mengenal nama Bapa Yahweh. Mengenai urusan nanti ditolak, mengenai urusan nanti tidak diterima, itu urusan lain. Tetapi bagi kita mau beritakanlah segala perbuatannya di antara bangsa. Kita belajar memberitakan di antara bangsa-bangsa. Pada siapapun kita memberitakannya, karena perbuatannya yang ajaib. Poin yang kedua, yaitu
Elohim yang sama yang telah membuktikan dirinya El Shaddai. Di dalam Keluaran 6 ayat 3, Elohim Yahweh memperkenalkan diri sebagai Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub. Dialah El Shaddai. Dan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub sebagai El Shaddai. Dan namaku Yahweh, bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Ini pernyataan, bukankah sudah dikenal oleh mereka mengenai namaku? Bahkan mengenai pernyataan sebutan El Shaddai, itu dinyatakan bahwa sudah pernah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, sudah pernah bersama-sama dengan para leluhur Bani Israel. Bapak yang ingin memberitahu hal itu, aku sudah El Shaddai yang pernah bersama-sama menampakkan diri, yang pernah menyatakan kemuliaannya, yang pernah melihat, yang telah mencintai, yang telah membuat mujizat demi mujizat kepada leluhurmu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan hal itu dinyatakan kepada Moses. Jadi terkadang kalau di sini saya melihat bahwa saudara, sebagai Mose itu tidak gampang. Mose itu diutus Bapa Yahweh. Dia harus memberitakan, dia harus menyampaikan. Kalau jadi Mose itu kadang sakit. Bagaimana benar-benar nyata yang ngasih tahu bahwa Yahweh yang berfirman, disampaikanlah kepada Bani Israel. Israel menolak, bahkan Israel mau caci maki, bahkan mau menghabisi Mose. Kan? Yang terjadi kisah-kisah perjalanan daripada Mose. Ya sama dengan perjalanan kita sebagai pelayan Tuhan. Pada saat kita menyatakan sesuatu kebenaran, ditolak. Dan hal itu kita boleh belajar daripada Mose yang memiliki kerendahan hati dalam perjalanan dia sebagai abdi Elohim. Jadi di sini kita melihat bahwa Mose, dia mendengar Elohim sendiri memperkenalkan dirinya bahwa dialah El Shaddai. Kita melihat Abraham telah memanggil nama Yahweh pertama kali saat dia masuk ke tanah Kanaan. Pada saat itu namanya masih Abraham, belum Abraham. Di dalam Bereshit pasal 12 ayat 8. Kemudian dia pindah dari sana ke dekat bukit di sebelah timur Betel. Dan dia membentangkan kemahnya dengan Betel ke arah laut dan Ai di sebelah timurnya. Dan dia membangun sebuah mesbah bagi Yahweh di sana. Lalu memanggil nama Yahweh. Abraham pertama kali dia sudah memanggil nama Yahweh. Pola ini sudah ada. Tetapi kita yang mengaku aku adalah anak Abraham, aku adalah keturunan Abraham, justru menyangkal namanya. Lalu anak siapa kita? Abraham panggil nama Bapak Yahweh. Tapi kita yang katanya umat menyangkal nama Bapak Yahweh. Malah justru si Allah yang ditinggikan. Nah, jujur tidak jujur, oh Allah itu bukan nama, Allah itu sebutan, tetap rancu yang ada di dalam kitab suci. Terlebih kitab LAI. Kadang jadi nama tuh, nama sebagai kadang memang menjadi gelar. Tapi yang ditinggikan di dalam gereja tetap Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bukan Yahweh. Ini dua pribadi yang berbeda. Yang harusnya umatnya bernyanyi memuji dia, memasukkan namanya dengan pujian. Yahweh ditinggikan dengan sorak-sorai. Dan hal itu terjadi di tempat ini. Amin.
Terjadi kepada kita, saudara. Kita meninggikan nama Bapa Yahweh, pencipta langit dan bumi. Bapak Abraham, ada lagu anak sekolah minggu. Bapak Abraham memiliki, mempunyai banyak sekali anak-anak, akunya, aku anaknya, dan kau juga. Bapak Yahweh panggil nama Bapak Yahweh. Bapak Abraham panggil nama Bapak Yahweh. Lah kau menolak nama Bapak Yahweh, menyangkal nama Bapak Yahweh, menghujat nama Bapak Yahweh yang bisa-bisa. Tapi faktanya Torah membuat pola bahwa Abraham begitu dipanggil, dia memanggil nama Bapaknya. Ini luar biasa. Sehingga kita betul yang dikatakan oleh Rabi Saul. Kita diantara, kita harus menempel kepada pokok zaitun. Kita adalah zaitun liar yang ditempel kepada zaitun yang asli. Sehingga kita menyerap nutrisi yang sama daripada zaitun asli. Kita di luar, kita tidak pernah menyerap daripada nutrisi yang sama, yaitu dari Torah Bapaknya. Maka kita layak melalui Yeshua HaMashiach, sang Rabi Agung, sang Imam besar itu. Kita pun layak disebut sebagai anak-anak Abraham yang menerima janji daripada Bapa Yahweh, karena yang mengikat janji dengan Abraham adalah Yahweh Elohim sendiri. Wow. Maka dari Abrahamlah kita memperoleh berkat keselamatan, berkat janji-janji yang sudah Bapa Yahweh mengikatkan diri. Bapak saudara, sekali lagi saya menjelaskan bahwa bukan Abraham yang membuat janji dengan Elohim, tetapi Elohim Yahweh sendiri yang mengikat dirinya dengan janji kepada Abraham dan leluhur Israel. Bapa yang sama, Bapa segala bangsa bagi mereka yang percaya. Dia yang mengikatkan janji itu, dia yang perjanjian itu. Tetapi faktanya, umat-umatnya telah diacak-acak polanya, sehingga kehilangan polanya. Ini mungkin sederhana, tapi simpel. Tetapi ini mengandung sebuah hal yang dahsyat, yang besar. Karena pola ini tidak bisa dirubah pada saat kita kembali kepada kebenaran Torah Bapa Yahweh. Kemudian Abraham, dia sudah mengenal El Shaddai. Di dalam Bereshit 17 ayat 1, ketika Abraham berusia 99 tahun, Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna." Jadi pernyataan daripada Elohim Yahweh di ayat yang ketiga, dan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub sebagai El Shaddai, dan namaku Yahweh. Bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Itu faktanya memang sudah dikenal oleh leluhur Israel. Kita melihat di sini Abraham, dia sudah tahu, dia sudah mengenal Bapa Yahweh dan berfirman, "Akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna." Ini pun pola, jadilah sempurna. Hendaklah sempurna, sebab aku sempurna. Mana Pak ada yang bisa sempurna? Tidak ada Pak. Ya, kalau Bapaknya sudah berfirman, pasti bisa. Asal kita mentah. Mana bisa Pak, mustahil itu. Noah dengan binatang-binatang itu, saya dulu mungkin kita tidak pernah tahu binatang-binatang itu. Apakah Noah nyari anak-anaknya, istrinya begitu, nangkap singa, nangkap kucing, nangkap anjing, nyari sepasang-sepasang begitu, nangkap semut, nangkap cacing dan segala macamnya? Kan tidak. Binatang-binatang itu datang sendiri berpasang-pasangan. Kan hebat kan? Itu binatang, kalaupun mau masuk ke bahtera Noah, itu harus tunduk, harus rendah hati, harus tunduk.
baru bisa masuk Batra. Kalau yang sombong tidak mau tunduk, tidak akan masuk Batra. Itu seleksinya. Gitu. Jadi kan memang nggak mungkin kan, nggak mungkin di hadapan Bapak Yahweh tidak ada yang tidak mau. Asal dengan ketaatan pasti bisa. Jadi binatang itu juga menggambarkan bangsa-bangsa. Binatang itu menggambarkan kita yang memang harus rendah hati untuk kita mau menerima Torah Bapak Yahweh yang Dia nyatakan, dan kita akan bisa hidup sempurna di hadapan Tuhan. Inilah pernyataan. Jadi Bapak Yahweh sudah menyatakan juga kepada Yitzhak. Yitzhak mengenal Yahweh sebagai El Shaddai. Di dalam Bereshit pasal 28 ayat 3, dan Dia El Shaddai memberkatimu dan membuat kamu beranak cucu dan menjadikanmu banyak, dan biarlah kamu menjadi suatu himpunan bangsa. Abraham, Yitzhak, dia sudah mengenal El Shaddai. Dia sudah tahu sifat sebutan daripada Bapa Yahweh, yaitu El Shaddai. Dan Yakub pun kenal di dalam Kejadian atau Bereshit pasal 35 ayat 11. Dan Elohim berfirman kepadanya, Akulah El Shaddai, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Satu bangsa dan sekumpulan bangsa akan terbit darimu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Ini janji yang diikatkan kepada leluhur Israel, dan benar-benar Dialah El Shaddai. Karena perjalanan daripada bapak-bapak leluhur ini, perjalanan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, sehingga Bapak Yahweh yang berperang, Bapak Yahweh yang melindungi, Bapak Yahweh yang berjalan di tempat mereka. Kita akan coba sama-sama melihat El Shaddai. El Shaddai adalah salah satu sebutan Elohim yang digunakan dalam kitab suci, khususnya dalam Tanakh. Sebutan ini memiliki arti dan makna yang sangat mendalam. Jadi ada El Gibor, El Roi, dan Yahweh Shalom, Yahweh Rapha, Yahweh Jireh, El Shaddai, masih banyak lagi, Yahweh Nisi. Jadi salah satunya adalah El Shaddai. Jadi arti nama El Shaddai, El ini adalah kata El yang berasal dari bahasa Ibrani, yang berarti Elohim atau Tuhan. Kata ini sering digunakan untuk menunjukkan kuasa dan kebesaran Elohim sebagai pencipta atau penguasa alam semesta. Kemudian yang kedua adalah Shaddai. Kata Shaddai berasal dari akar kata Ibrani Sa, yang berarti dada atau payudara. Hal ini sering dihubungkan dengan makna pemberian makanan perlindungan dan pemeliharaan, seperti seorang ibu yang memberi makan anaknya. Itu arti daripada El Shaddai. Elohim, El Shaddai, ini yang artinya dari kata Shad, dada atau payudara. Ini yang berarti makna makanan, perlindungan, pemeliharaan, seperti seorang ibu yang memberikan pemeliharaan, kecukupan kepada anaknya. Demikianlah El Shaddai, Yahweh Elohim itu. Perlindungannya begitu luar biasa. Kenapa gambaran ini bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara? Karena kita pun melihat bagaimana Sarah, Ribka, Rahel itu awalnya apa? Mandul. Dia tidak bisa punya anak kan kalau mandul. Dan Bapak Yahweh membuktikan keajaibannya. Abraham yang sampai sudah keplisut, sampai lari daripada janji Bapak Yahweh, yang harus mengambil istri baru karena menganggap bahwa saya ini mandul, gak mungkin punya anak. Sampai hari ini pun dua bangsa ini menjadi dampaknya, ya kan? Ishak dan Ismail. Bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan dan membuktikan bahwa Dia El Shaddai,
sanggup melakukan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Ini Abraham, Ishak, Yakub, itu istrinya ingat semua pada mandu. Dan gambaran daripada El Shaddai ini memberikan bukti bahwa dialah yang membuat, yang memelihara perlindungan, dan yang memberikan pertolongan, kuasa. Dialah Yahweh Elohim. Jadi Bapak Yahweh ingin memberitahu kepada Mose bahwa Dia Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub, dialah El Shaddai. Dan tentu bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub di sana dikatakan, namaku Yahweh, bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Artinya Bapak yang memberitahu bahwa mereka sudah tahu tentang namaku. Tapi sifat daripada Bapak Yahweh itu, yang termasuk daripada seputar daripada El Shaddai ini, itu pun ingin diberitahu kepada Mose. Selain daripada El Roy, El Shaddai, Yahweh Jireh, dan saya lupa ada beberapa itu. Kita bisa melihat sebutan-sebutan daripada Bapak Yahweh. Pada saat kita percaya dan kita memanggil nama Yahweh Shalom, maka damai sejahtera itu akan hadir di tengah-tengah kita. Yahweh Rafa, dia akan menyembuhkan. Yahweh Jireh, dia akan mencukupkan. Dan pada saat kita percaya kepada nama yang kudus, nama yang besar, nama yang dahsyat itu, saya yakin dan percaya bahwa ada mujizat besar yang menyertai. Tetapi di sini kita melihat kata ini juga dikaitkan dengan kata yang berarti berkuasa atau maha kuasa. Makna Shaddai, Elohim, maha kuasa. Nama ini menunjukkan kuasa Elohim yang tidak terbatas. Dia sanggup melakukan segala sesuatu, memelihara dan melindungi umatnya. Elohim yang mencukupi. El Shaddai menggambarkan Elohim sebagai sumber segala sesuatu yang cukup untuk kebutuhan manusia, baik secara jasmani maupun rohani. Jadi selain apa jasmani, tetapi perlu kita ingat, yaitu rohani. Karena hidup kita memerlukan makanan rohani, pemeliharaan rohani. Makanya ada yang disebut mati rohani. Tubuhnya hidup, tetapi rohaninya mati. Tapi sebagai orang percaya, kita punya Tuhan yang hidup, yang ada roh adanya. Sehingga roh kita harus tetap hidup di hadapan Bapa Yahweh. Sehingga kita memerlukan tubuh jasmani maupun rohani. Jadi, pada saat kita dapat mengenal nama Bapa Yahweh, kita akan mengenal karakternya. Kita akan mengalami karakternya. Salah satunya adalah El Shaddai, yang maha kuasa, yang maha yang maha kuasa, yang berkuasa. Jadi bagaimana orang bisa berkata, wah, jangan hanya nama-nama saja, percuma kalau tidak mengalaminya, percuma kalau tidak kita bisa mengenal pribadinya. Ya justru dari nama itulah kita dapat mengenal karakternya, kita dapat mengenal pribadinya. Makanya di dalam ayat yang ketiga ini dikatakan dengan jelas bahwa aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub sebagai El Shaddai, dan namaku Yahweh, bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Mereka sudah mengenal nama Bapa Yahweh yang penuh kuasa. Setelah itu barulah mereka pun sudah merasakan betapa besar kuasa, betapa dahsyatnya yang disebut dengan El Shaddai. Jadi seolah-olah terkadang kita ini punya kesan pandangan pola pikir itu pincang kalau kita dipertemukan dengan sesuatu kebenaran. Sebenarnya saya punya prinsip sebenarnya mudah saja. Kalau kita mau
baca isi surat, otomatis kita harus buka amplopnya dulu kan. Amplopnya kita buka, baru kita bisa tahu baca suratnya. Jangan kita berkata bahwa yang penting isi suratnya, yang penting. Tetapi kalau kita nggak buka amplopnya, mana bisa kita mengerti itu. Jadi harus klop dua-duanya. Sama halnya. Yang penting rohani kita, jasmani kita abaikan. Nggak bisa. Jasmani dan rohani itu harus bersama-sama. Beriringan. Nggak boleh pincang. Oh, yang penting kita doa semangat, tetapi jasmani kita amburadul. Oh, yang penting kita kerja, tetapi rohani kita amburadul. Pola itu harus seiring, bersamaan, baik jasmani maupun rohani. Makanya di dalam perjalanan Bani Israel, selain daripada rohani, mujizat yang dilihat, pernyataan firman Elohim, Bapak Yahweh pun memberikan makanan secara jasmani. Sama dengan Yesua, pada saat dengan murid-muridnya, orang berbondong-bondong ikut dia, selain dia mendengar firman Torah Bapak Yahweh yang diberitakan oleh Yesua, Yesua pun memerintahkan untuk memberi makan. Murid-muridnya akan memberi makan kepada mereka. Wah, nggak cukup ini 5 ekor dan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dapat mujizat terjadi. Nah, pola ini yang harus kita miliki pula sebagai orang percaya. Jangan kita hanya berdoa utama, betul berdoa utama. Tetapi firman Tuhan pun berkata, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ini pun berbicara mengenai keseimbangan, bukan pincang. Bagaimana kita pelayanan, tapi kita lupa dengan istri kita sendiri. Bagaimana kita penggilan keluar daerah, penggilan ini itu. Keluarga kita abaikan di rumah. Percuma. Sesuatu yang sentral, sesuatu yang lebih intim, kita abaikan. Itu sia-sia. Karena kita semua lahir dari keluarga. Tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman, hanya rumah kita. Saya enaknya tinggal di hotel, sebagus-bagusnya kolam renang di hotel, seramah-ramahnya pelayan hotel, pagi-pagi diantar makan minum, lebih nyaman di rumah saya sendiri. Sebuntu-buntunya kepala ini gara-gara pekerjaan, hanya kita bisa tenang di rumah sendiri. Sejelek-jeleknya tempat tidur yang kita tempati, lebih nyaman tempat tidur kita sendiri dibanding kita ada di luar sana. Tapi hati-hati, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang lebih nyaman di luar sana, hati-hati. Ada yang seperti itu? Saya ini tidak bisa bercanda, saudara. Maksudnya tidak bisa bercanda apa ya? Kalau khotbah itu saya nggak bisa melucu. Jadi seakan-akan suaranya tuh tegang saja Pak Kris gitu. Jadi kalau melucu tuh memang nggak bisa. Mau melucu pun paling nggak kebetulan dia menyolek itu bisa ketawa. Tapi nggak bisa, saya betul tidak bisa. Ya inilah saya, karakter saya. Gitu. Orangnya mungkin ya sedikit serius, ya bisa lah bercanda bisa. Tapi kalau cuma apa? Nggak bisa. Jadi tempat yang paling nyaman, tempat yang paling idealis untuk kita, walaupun kita lari sana lari sini muter sana pekerjaan, nanti kita pulang di rumah kita. Jadi rumah itu yang paling nyaman. Tuhan yang melayani Tuhan, tapi lupa dengan keluarga istri anaknya, itu bukan pelayan Tuhan. Karena pelayannya yang paling inti di tengah-tengah keluarganya sendiri. Bagaimana kita melihat leluhur Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagaimana pada saat Sarah meninggal, Abraham benar-benar kehilangan, Bapak Saudara. Dia seperti orang linglung.
Karena dia tahu yang selama ini menemani dia itu salah. Sehingga sempat saya sharing di ibadah para pria. Kalau suami kita disakiti atau dibicarain, dikata-katai orang lain, yang paling sakit itu siapa? Yang paling marah itu siapa, Bapak Saudara? Istri kita. Wah, itu istri. Wah, itu pasti. Kalau istri kita dibicarai atau disakiti orang lain, yang paling marah siapa? Suami. Mana orang itu? Karena orang terdekat biasa. Yang paling ekspres. Jadi tempat yang paling aman untuk kita di rumah kita, karena di situ ada persekutuan bersama Bapa, di tengah-tengah keluarga dan anak-anak kita. Di situ ada kedamaian di tengah-tengah keluarga kita, sehingga kita harus menciptakan itu, Bapak Saudara. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak Bapak Yahweh yang melayani Bapak Yahweh, yang ikut Bapak Yahweh, sehingga ada damai sejahtera di rumah tangga kita. Baik, kita lanjut. Jadi kita melihat di sini bagaimana Elohim yang penuh kasih dalam konteks sat atau dada. Sebutan ini juga melambangkan kasih sayang, penghiburan dan perlindungan Elohim seperti seorang ibu terhadap anak-anaknya. Ini merupakan kasih sayang, penghiburan, perlindungan daripada Elohim. Gambarannya seperti seorang ibu yang menjagai anaknya. Dan nama El Shaddai pertama kali muncul dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 ketika Elohim berfirman kepada Abraham. Kejadian pasal 28 ayat 3, berkat Elohim kepada Yakub. Jadi kita melihat kesimpulan El Shaddai adalah salah satu sebutan Elohim yang menggambarkan kuasanya yang tak terbatas sekaligus kasihnya yang besar dalam memelihara umatnya. Sebutan ini mengundang umat untuk berserah dan percaya penuh kepada Elohim Yahweh sebagai sumber segala sesuatu. Yahweh Elohim yang El Shaddai ialah sumber dari segala sesuatu. Sehingga kita punya menara perlindungan. Kita boleh berlindung, bersandar hanya kepada Bapa Yahweh yang adalah kota benteng kita. Luar biasa, Bapak Saudara. Kita boleh mengenal dan percaya Yahweh Elohim, pencipta langit dan bumi, yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Haleluya. Kita berkemuliaan yang dahsyat Bapak Yahweh. Haleluya. Dialah sumber dari segala sesuatu di hidup kita. Dan hari ini kita mau percaya hal ini. Pada saat kita percaya hal ini, mujizat-mujizat yang sama yang pernah dikerjakan oleh Bapak Yahweh itu boleh terjadi di kita. Kita melihat Keluaran ayat 3, 6 ayat 3, Elohim memperkenalkan diri sebagai Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim yang dahulu membuktikan kuasa dan kesetiaannya dalam memelihara nenek moyang bangsa Israel adalah Elohim yang sama yang sekarang akan bertindak membebaskan mereka dari Mitzrayim. Nah, jadi Bapak Yahweh di sini pertama-tama dia benar-benar memperkenalkan dirinya. Dia memperkenalkan dirinya, dia memberitahu dialah El Shaddai. Dialah Elohim, leluhur Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dia ingin menyatakan, dan dia menyatakan kepada Mose, dia memberitahu, dan Elohim yang sama, yang sekarang yang bertindak membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Elohim leluhur mereka itulah yang menampakkan diri kepada Mose. Dia tidak pernah berubah. Dan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8, Yesua pun berkata, dari firman-Nya berkata, Yesua Hamasya tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dia tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya.
Dan hal yang sama pun yang ingin diberitahu kepada Mose bahwa dia Yahweh El Shaddai, dia tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Dia mengikatkan janjinya kepada leluhur Israel dan dia memegang janji. Luar biasa, Bapak-Ibu Saudara. Di sini jika nenek moyang mereka percaya penuh kepada Yahweh Elohim, maka Mose dan umat Israel harus menaruh kepercayaan total kepadanya. Jadi sudah tidak terbantahkan lagi bahwa Elohim Israel itu seolah-olah melekat. Dialah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Sejak awal dari tadi mulai khotbah ini itu tidak lepas. Saya menyebutkan, menyatakan bahwa pada saat kita memanggil nama Bapa Yahweh itu selalu melekat dengan Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Karena memang Elohim yang dipercaya oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu benar-benar Elohim yang dapat dipercaya, sehingga umat Israel harus menaruh percaya total kepada Yahweh pada saat itu. Itu yang diinginkan oleh Bapak Yahweh. Jadi untuk kita terapkan sebagai orang percaya bahwa mengingat pengalaman-pengalaman di mana Yahweh Elohim sudah menunjukkan kesetiaannya di masa lalu. Jika dia telah menolong, dia akan melakukannya lagi bagi kita. Nah, jadi kita pun pernah merasakan pertolongan-pertolongan daripada Bapak Yahweh yang luar biasa di sepanjang perjalanan kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Bagaimana Tuhan menolong kita terluput daripada mara bahaya, terluput dari kematian, terluput dari kecelakaan. Bapak Yahweh itu baik, Bapak Saudara. Saya ingin bersaksi pada saat beberapa bulan yang lalu saya pergi ke tempat tugas. Saya taruh motor di Ampera karena waktu itu pulang pergi karena ada urusan untuk akreditasi sekolah. Sehingga saya hanya menitipkan saja di depan halaman orang dan sempat cukup lama, sekitar 1 minggu 2 minggu saya kembali lagi dan motor itu saya ambil untuk angkat barang-barang. Saya ikat barang-barang cukup banyak, kemudian bisa diikatkan di belakang sudah banyak, di depan sudah full, motor sudah bisa di start. Kan dari pelabuhan itu tanjakan, Bapak Saudara. Kita tahu di sini kan daerah-daerah tanjakan-tanjakan mungkin, dan ini memang tanjakan tinggi, aspal tinggi. Tapi kok macam saya rasa kok tidak ada tenaga, macam begitu, macam tidak. Tapi saya maksa sambil pakai kaki begitu. Saya tidak ada curiga sama sekali. Sampai perjalanan kami ada 2 orang dengan Pak Sumianto dan ada 1 laki-laki yang dia bonceng. Perjalanan biasa saja, normal. Pada saat kurang lebih sekitar 20 kilo kan, itu 15 kilo dengan kecepatan yang cukup tinggi, dan pada saat itu saya tidak mencurigai sama sekali. Tiba-tiba rantai motor saya bunyi, wah, haleluya. Nah, cepat-cepat saya rem, saya ke pinggir, saya lihat, ya, rantai lepas. Wah, saya masih aman, saya jalan, cuma rantai lepas itu biasa. Kalau perjalanan kami di Fofi itu mengenai rantai lepas ataupun kendor atau itu masih biasa. Baru Pak Sumianto ambil kunci, dia masuk di kunci, langsung dia teriak, ayo Pak, ini dia punya baut, ini dia punya apa, ini murnya ini hilang, ini tidak ada. Kita mau baut ikat bagaimana ini, bautnya hilang. Saya masih berpikir positif, mau balik jatuh. Sudah, saya telusuri balik ke belakang, saya telusuri. Nah, habis itu saya lihat, tidak ada. Kita punya selidik, tidak. Ini bukan lepas di jalan, karena ini tidak mungkin lepas ini. Itu orang juga bilang, itu pasti orang pinjam. Kalau istilahnya itu orang pinjam ini. Orang sebongkar, orang sepinjam ini.
Oh iya, sudah. Padahal sudah sore Bapak Saudara, sudah sore, sudah gelap, sudah jam-jam segini lah, setengah 6, jam 5-an. Lalu tidak lama, ternyata ada tukang ojek di belakang, ada 3 orang. Sudah, barang-barang dikasih pindah, saya tidak mengerti. Tapi tukang ojek itu diakali, dia ikat pakai obeng, dia ikat pakai karet lagi, dia kasih ganjal begitu, untuk hanya bisa bertahan saja. Dan saya itu diam saja, saya lihat. Mungkin itu sepeda itu kecil, saya bilang. Sepanjang perjalanan saya bilang terima kasih Bapak ya. Kalau tidak saya bermalam di sini, itu nyamuk kayak apa jadinya. Satu saya bagaimana saya tidak tahu di tengah hutan. Karena kalau sudah gelap, sudah malam itu nyamuk itu. Kalau di sini satu mungkin di sini kita tepok begini, ini satu kita tepok begini. Kalau di situ itu tabuan itu Bapak Saudara. Bukan satu dua, itu tabuan yang memang ibaratnya kayak nyamuk itu yang tabuan dan rombongan begitu. Itu kalau Bapak Saudara bisa lihat anjing yang dirok itu lalat, itu nyamuk model di situ, model di hutan itu seperti itu. Jadi luar biasa. Dan walaupun sepanjang perjalanan dengan medan yang cukup berat juga, lumpur, sempat beberapa kali juga lepas lagi, ada sekitar 4 atau 3 atau 4 kali, tapi sampai di tujuan dengan selamat. Dan itu saya pun bisa merasakan, saya bilang, terima kasih Bapak Yahweh. Saya tidak capek-capek, begitu lepas, mereka sendiri yang tolong saya untuk perbaiki, untuk pasang, saya jalan lagi. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Yahweh. Itu bukti pemeliharaan Bapak Yahweh. Dan selain itu, sempat di keluarga Pak Yunia, saya juga bersaksi, kesaksian dengan pertolongan Tuhan. Itu kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dan masih banyak lagi perbuatan tangan Bapak Yahweh yang boleh kita alami. Mungkin Bapak Saudara bisa melihat ke belakang. Dan saya yakin dan percaya, ke depan kita bersama Bapak Yahweh, pertolongan yang sama, Tuhan yang sama, Elohim, Abraham, Ishak, dan Yakub, di dalam Adonai Yesus Masiah, yang sanggup menolong kita, amin, yang sanggup meluputkan kita dan menyertai kita. Haleluya. Jadi kita melihat di dalam Tehillim pasal 77 ayat 12 sampai 16 dikatakan, aku tidak mengingat perbuatan-perbuatan ya, karena seharusnya lah aku mengingat keajaiban-keajaibanmu pada zaman dahulu kala. Aku juga akan merenungkan semua karyamu dan memikirkan perbuatanmu. Ya Elohim, jalanmu adalah kudus. Siapakah ilah yang besar seperti engkau? Engkaulah Elohim yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Engkau telah menebus umatmu dengan kekuatanmu, anak-anak Yakub dan Yosef. Haleluya. Di sini kita boleh mengingat Mazmur Daud, mengingat perbuatan-perbuatan dia, karena seharusnya mengingat keajaiban-keajaiban di zaman Daud kala. Pada saat kita belajar Torah, sebenarnya kita mengingat keajaiban-keajaiban Bapa Yahweh dahulu kala, yang terus kita ingat, yang terus kita ulang, memori itu terus kita ingat, bahwa Tuhan yang sama, yang sanggup memberi pertolongan, Dia ada sampai hari ini. Dia ada. Yang ketiga, mengenai kesetiaan Yahweh terikat dalam perjanjiannya. Di ayat ke-7 dan 8. Dan aku akan mengangkat kamu menjadi umatku sendiri, dan aku akan menjadi Elohim bagimu. Dan supaya kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohimmu yang membawa kamu keluar dari penindasan Mitsraim. Dan aku akan membawa kamu ke dalam negeri yang aku telah bersumpah untuk memberikan kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Yahweh. Jadi setiap Bapa Yahweh, Dia telah mengikat dirinya dengan janji, dan Dia terikat oleh janji itu. Dan kita percaya pada saat Elohim mengingat perjanjiannya dengan Abraham, dan Dia berjanji untuk menjadi Elohim bagi umat Israel dan menjadikan mereka umatnya, maka hal itu akan dipegangnya. Jadi kalau hari ini kita memegang janji Tuhan, dan Dia berjanji, aku akan menyertai engkau
sampai kesudahan akhir zaman. Kita pegang janji. Bahwa janjinya, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Artinya apa? Bahwa kita akan disertai. Tidak sedetik pun kita ditinggalkan oleh Bapa Yahweh. Dia akan menyertai sepanjang perjalanan kehidupan kita. Jadi perjanjian itu menunjukkan kesetiaan Elohim. Bukan karena apa? Bukan karena kebaikan umat Israel, melainkan karena janjinya yang tidak pernah berubah. Jadi ini sangat penting. Bukan karena kebaikan Israel, tetapi karena perjanjiannya itu dia tidak bisa berubah. Makanya lagu bagus juga yang berkata, bukan karena kebaikanmu, bukan karena, dan lain sebagainya. Agak lupa. Baik berupa fasilitas, bukan karena itu kita dipakai, kita dipanggil, tetapi semua karena anugerah. Semua karena janjinya padanya. Sehingga kita sebagai umat pilihan Bapa Yahweh pun kita harus belajar untuk menghormati Dia, untuk menghargai Dia. Karena Dialah Elohim yang setia. Tapi kita adalah umat yang tidak setia. Kita sama bandelnya dengan umat Israel. Kita sama nakalnya dengan umat Israel. Kita sama bebalnya dengan Israel. Berulang kali kita melukai hati Bapa. Tetapi Bapa berkata, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Betapa kasih Bapa itu begitu besar. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini. Sehingga yang telah memberikan putranya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Bahwa kasih Bapa itu begitu besar. Jadi kita boleh sibuk, kita boleh melakukan pekerjaan aktivitas kita, tetapi jangan lupa rohani kita untuk kita beribadah kepada Bapa Yahweh. Baik itu mama-mama, baik itu bapak-bapak, imam, istri, anak-anak, tidak pandang, oh saya mama-mama jadi begini, alasan begini. Firman Tuhan katakan bahwa jasmani dan rohanimu diberkati. Pada saat kita diberkati, kita dibuat beruntung. Apa yang kita kerjakan, yang mungkin sebuah keberuntungan itu berbeda dengan gaji, Bapak Saudara. Kalau gaji itu ada tetapnya, tapi keberuntungan itu bisa melebihi gaji. Keberuntungan itu berasal dari siapa? Keberuntungan itu berasal daripada Bapa Yahweh. Kita susah payah tidak menambahi sedikit pun. Kita kerja keras, kita kaya kalau bukan Bapa Yahweh yang berkehendak. Tetapi kalau keberuntungan itu datang berkat jasmani dan rohani itu jalan beriringan bersama, maka berkat itu damai sejahtera, kebutuhan jasmani, rohani, makan, minum, kita akan diberkati oleh Bapa Yahweh. Kita tidak mau menyanyi bahwa meskipun saya susah, kita mau bahagia juga di dunia. Masa kita mau susah juga di dunia? Ya? Yaitu dengan apa? Kita menjaganya dengan firman Tuhan. Maka apa yang kita perbuat, dibuatnya berhasil. Itu makanya kembali bahwa bukan karena kita, tetapi karena Bapa Yahweh. Yahweh Elohim pun menyatakan hal yang sama. Bukan karena Bani Israel, ataupun kebaikan Bani Israel, ataupun kelebihan Bani Israel. Tetapi karena janjinya Bapa Yahweh, Dia tidak berubah. Jadi kalau sudah Bapa Yahweh berjanji, wis 100% full. Ya, kalau mau digambarkan 1000% kita percaya bahwa kita akan tetap aman dalam perlindungan dan pertolongan Bapa. Dialah Bapa. Kita akan merasakan ketenangan, kedamaian pada saat kita bisa menyatu dengan Bapa Yahweh. Kita biasa disibukkan dengan berbagai pekerjaan, berbagai rutinitas, Bapak Saudara, sehingga kita lupa dengan Tuhan. Tapi ada saat kita bersaat teduh, ada saat kita terdiam. Di saat kita dalam keheningan, kita akan merasakan betapa
kehangatan kasih Bapa itu begitu besar. Di saat kita duduk seperti ini mendengar firman Tuhan, saya merasakan bahwa kasih Bapa begitu dahsyat bagi kita. Begitu dia mengasihi umatnya, begitu dia mencintai, begitu dia melindungi, begitu dia baik kepada jemaat Menorah. Dia sangat sayang kepada umat Menorah. Dan hari ini pun, dimanapun Bapak sudah duduk hari ini, Bapak sedang melihat hati ini. Pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini, saya persiapkan ini, Tuhan ingatkan kepada saya, jaga hati. Jaga hatimu. Tuhan ingin kita jaga hati. Dan Tuhan ingatkan hari ini pun, jaga hati. Hati tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi Tuhan melihat kedalaman hatimu. Jaga hatimu. Pada saat hatimu ada kepahitan, buang itu jauh. Baik itu kepahitan dengan istrimu, kepahitan dengan suamimu, dengan orang tuamu, anak-anakmu, bahkan kepahitan dengan orang sekehilanmu, dengan sesama pelayanmu. Jaga hati. Bapak Yahweh tahu ke dalam hati. Maka pada saat Elohim mengikat janjinya, dia akan membuktikan dia Elohim El Shaddai. Dia akan membuktikan itu di hadapan kita. Kita mau berkata kepada Tuhan bahwa kita pernah mengalami perjalanan yang dahsyat. Saya pernah mengalami kehebatan Tuhan terjadi di hidup saya pribadi. Jangan seperti Yob, setelah kejadian besar menimpanya, dia mulai berkata bahwa baru ini saya mengalami, bukan dengan orang lain. Saya benar-benar mengalami Tuhan. Saya benar-benar percaya Tuhan. Saya dibela Tuhan. Dan Tuhan hari ini, baik yang muda, yang tua, yang besar, yang kecil, Tuhan ingin melihat iman Menorah. Dia ingin membuktikan itu, alami secara pribadi, El Shaddai di dalam hidup pribadi lepas pribadi. Jangan anak-anak muda yang sekolah di luar sana nggak punya uang, tarik sama orang tua, andalkan orang tua, andalkan Tuhan. Kan biasa begitu, ada orang tua saya, orang tua saya, uang banyak lain, mati uang. Kita mau belajar membuktikan iman kita itu kepada Tuhan. Karena pada saat kita membuktikan pengalaman kita dengan Tuhan mencipta langit dan bumi, kita merasakan dengan pertolongan Tuhan. Dia yang sadar yang sangat menolong kita. Hal yang sama yang akan dia buktikan ke depan, dia akan menolong kita. Kita akan memiliki iman yang sekuat baja, iman yang tahan banting, iman yang penuh kuasa. Karena kita menjaga hati kita. Jadi hari-hari ini Bapak Gembala tidak tahu hati jemaat. Bapak Gembala tidak tahu kita satu persatu dia tidak bisa menilai. Karena manusia bisa menilai salah apa yang dilihatnya. Tetapi Tuhan tidak pernah melihat dengan salah. Dia yang menciptakan tubuh jiwa kita. Dia yang tahu kedalaman. Maka firman Tuhan datang seperti pedang bermata dua. Dia akan menembus, dia tajam. Dia akan membuka itu semua. Dan kita akan melihat betapa dia mengasihi kita. Haleluya. Kita mau buka hati di hadapan Tuhan. Di dalam pergumulan, percayalah bahwa Elohim tidak pernah melupakan janji. Dia setia, bahkan saat kita tidak setia. Dia tetap setia. Dia yang akhir. Dia tidak pernah berubah. Bapak Yahweh tidak pernah berubah. Yesua HaMashiach tidak pernah berubah. Umatnya pun harus tidak pernah berubah untuk mengasihi Bapak Yahweh. Karena hari yang terakhir, orang akan cenderung meninggalkan Elohim. Orang akan meninggalkan imannya. Sehingga kita harus belajar, jangan pernah kita berubah. Karena kita tahu
Dia tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Satu poin lagi, Bapak Saudara. Masih di sini? Salam. Salam. Sekali lagi, salam. Salam, haleluya. Saya juga pengen duduk, Pak. Bapak Ibu, paling tidak. Masih ada satu poin lagi, Bapak Saudara. Tapi kita melihat terlebih dahulu di sini. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Sebab seberapa banyak janji Elohim di dalamnya. Ada yang ada di dalamnya. Ada ya, dan di dalamnya ada amin. Untuk kemuliaan Elohim melalui kita. Dalam terjemahan TSI 3 ini dikatakan, sebab bagi kita yang bersatu dengan dia, Hamasya sendiri sudah membuktikan bahwa Elohim selalu setia menepati janjinya kepada umatnya. Karena itulah di dalam Hamasya kita juga bersyukur serta memuliakan Elohim dan berkata amin. Mau berkata amin, haleluya, di dalam dia dialah ya dan amin. Dia akan menepati janji. Di dalam Tehillim 89 ayat 34, namun aku tidak akan membatalkan kasih setiaku daripadanya, dan aku tidak akan mengingkari kesetiaan. Kita punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji dan tidak pernah pelin-pelan. Terakhir, Elohim Yahweh yang berotoritas dan tak terkalahkan. Di ayat yang pertama dikatakan, dan Yahweh berkata kepada Mose, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan terhadap Faro, sebab oleh tangan yang kuat dia akan membiarkan mereka pergi, dan oleh tangan yang kuatlah dia akan mengusir mereka dari negerinya. Jadi kita melihat bagaimana ini pembuktian apa yang dilakukan oleh Bapak Yahweh di hadapan Faro. Memang Bapak Yahweh ingin menyatakan kuasanya yang begitu besar, begitu dahsyat, bahwa tidak ada kuasa manusia atau roh yang bisa menggagalkan pekerjaan Yahweh Elohim. Tidak ada kuasa. Kuasa Bapak Yahweh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Sehingga kita punya Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang ajaib. Dan kita percaya pada saat kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal dalam pekerjaannya, Dia akan sanggup menolong kita. Mungkin kita ada dalam kesulitan, mungkin kita sedang menangis hari ini, tetapi kita ingat janji Tuhan, Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah mengingkari janjinya, pekerjaannya. Bahkan orang bisa membuat kita dengan caranya untuk menggagalkan kita. Tetapi kalau berkat itu yang Elohim sudah tetapkan bagi kita, Dia tidak akan pernah salah alamat. Amin. Dia akan sanggup melihat di mana rumah saya dan di mana rumah. Dia akan bisa melihat, oh di sana ada persekutuan, di sana ada persembahan, di sana ada pelayanan bagi Elohim dia. Di sana ada pemberitaan firman Bapaknya. Bapak Saudara, yang kisah mengenai dukun yang terkenal, siapa namanya Pak? Mukendi. Ya. Mukendi itu dia menebar apa namanya itu kutuk di tiap-tiap rumah. Tapi rumah orang-orang percaya itu terlihat bersinar, Bapak Saudara. Dia tidak bisa nyebrang semua. Jadi setiap malam tuh, setiap sore itu dia melihat mantau. Terlihat rumah-rumah orang yang telanjang gambarannya itu terlihat dengan orang-orang yang tidak bisa dimasuki. Dia tahu. Jadi anak-anak Bapak yang itu tahu. Orang itu tahu bekerja. Jadi makanya kematian anak sulung itu ada tanda juga, tanda darah. Itu malaikat maut itu tahu kan, tidak nyasar saja begitu, tidak sembarang saja begitu. Dia tahu, spirit itu tahu. Jadi nggak bisa dipungkiri. Kalau di rumahmu ada doa, di rumahmu ada persekutuan, di rumahmu ada pemberitaan firman, di rumahmu ada damai sejahtera, roh itu tahu, berkat itu datang. Kalau di rumahmu ada amarah,
gedengki, lihat sakit hati, kejahatan, maka berkat itu menjauh. Jadi nggak bisa. Makanya betul kalau dikatakan apa, berkat itu tidak pernah salah apa. Asalkan apa? Rumahmu penuh damai saja. Rumahmu ada penyembah, rumahmu ada doa, rumahmu ada firman Elohim. Jadi nggak bisa ditipu di hadapan Tuhan. Nggak bisa mau ditutup-tutupi, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Spirit saja bisa melihat rumah kosong saja. Itu kalau ditinggalkan kosong, itu pasti ada spirit penghuninya yang akan mampir. Bahkan yang tidak kosong saja sempat spirit setan itu bisa mampir. Apalagi kalau rumahnya suka gelap-gelapan. Jadi kalau punya rumah jangan gelap-gelapan. Janganlah juga terlalu hemat terus irit lampu, bola lampu. Masa yang penjual-penjual itu sayur, menjual baju itu lampunya besar-besar, terang-terang. Rumah kita yang putih-putih itu lampu-lampu kecil itu. Kalau dilihat gelap ini rumah atau kuburan ini. Hati-hati Bapak Saudara. Saya ingin memberitahu, apalagi kalau sudah banyak pohon baru lampunya kecil gitu. Itu spirit Bapak Saudara. Yang kita lihat gambar saja, gambar ketika foto rumah kosong, itu spiritnya kelihatan. Nggak tahu kalau Bapak Saudara. Saya bisa merasakan itu. Kalau Bapak Saudara pasti tahu, pasti. Auranya itu terbaca. Kita lihat foto yang lama tidak ditinggal, ditempati. Makanya kalau lampu dicuri di depan, digantilah. Gitu. Sudah dicuri nggak diganti, nanti gelap kita. Tidak apa. Makanya rumah saya itu lampunya banyak loh. Saya pasang lampu. Rumah saya itu lampunya banyak, depan 2, samping 2, 3, belakang lagi supaya maksudnya terang. Kalau terang itu rasanya adem juga enak. Karena kalau gelap, spirit itu bisa saja mampir. Jadi kita kembali bahwa kita percaya bahwa tidak ada yang dapat menggagalkan pekerjaan Bapak yang. Di dalam kitab Tehillim pasal 115 ayat 3 sampai 11, namun oleh maka Elohim kami disamain yang telah melakukan segala sesuatu yang berkenan baginya. Berhala-berhala mereka terbuat dari perak dan emas, pekerjaan tangan manusia, memiliki mulut tapi mereka tidak dapat berbicara, memiliki mata tapi mereka tidak dapat melihat, memiliki telinga tapi mereka tidak dapat mendengar, memiliki hidung tapi mereka tidak dapat mencium, memiliki tangan tapi tidak dapat meraba, memiliki kaki tapi mereka tidak dapat berjalan, mereka tidak dapat berbicara dengan tenggorokan mereka. Seperti mereka lah orang yang membuatnya, yaitu setiap orang yang percaya kepada berhala-berhala itu. Hai Israel, percayalah kepada Yahweh, dialah penolong dan perisai mereka. Hai keturunan Harun, percayalah kepada Yahweh, dia adalah penolong dan perisai bagi mereka. Hai yang takut akan Yahweh, bersandarlah kepada Yahweh, dia adalah penolong dan perisai bagi mereka. Haleluya. Dia adalah penolong dan perisai perlindungan. Dia adalah perisai yang melindungi kita. Jadi roh-roh jahat, roh setan apapun, kita adalah perisai dari Bapak. Hanya santet, sihir, tenung, apapun itu, mantra tidak mempan kepada Israel. Dan sama hal itu tidak akan mempan bagi jemaat Menora di depan. Amin. Terpuji nama Bapa Yahweh, terjadilah sempurna. Dan Yesua Elohim yang menyatakan otoritas di atas segala sesuatu di dalam Matius pasal 28 ayat 18 dikatakan, segala mendekat Yesua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di sana dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Jadi Elohim Bapa ada dalam perjalanan Samain, Yeshua HaMashiach juga dia punya otoritas di Samain dan di bumi. Jadi kita punya Elohim, pemilik kerajaan Samain. Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, dialah pemilik kerajaan Samain. Jadi kalau orang mau masuk ke kerajaan Samain tapi menyangkal nama Bapak Yahweh dan Yeshua HaMashiach, jangan pernah harap. Karena pemilik kerajaan Samain hanyalah Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua
Hamasya. Dia yang tidak pernah gagal. Dia yang tidak pernah berubah. Kemarin, sekarang, dan esok. Untuk selama-lamanya. Dia Elohim yang tidak pernah berubah. Jadi kita melihat, jangan gentar menghadapi musuh yang kuat atau situasi yang sulit. Elohim yang kita sembah adalah Elohim yang berdaulat atas segala sesuatu. Jadi kita akan mengatakan apa terhadap hal ini? Jika Elohim di pihak kita, siapa yang akan menentang kita? Jadi tidak ada yang dapat menentang kita jika Elohim di pihak kita. Hari ini kita harus bangga punya Tuhan yang besar. Kita punya bangga punya Tuhan yang tidak berubah. Kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub. Elohim yang sama yang kita puja-puja, yang kita sembah-sembah, yang kita agungkan. Hari ini, di tempat ini, Elohim itu hadir di tengah-tengah kita. Dia sanggup melakukan apa yang pernah dilakukan beribu-ribu tahun yang lalu. Sehingga kita tetap memegang janji-Nya. Nama Tuhan, Akulah Yahweh, adalah jaminan bahwa rencana Elohim tidak mungkin gagal. Dia adalah Elohim yang Maha Kuasa, setia, kekal, dan berotoritas. Apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa Dia akan menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Jadi kalau kita sudah mulainya, maka Dia akan menyelesaikan semuanya dengan otoritasnya. Kenali Tuhan lebih dalam melalui namanya dan janjinya. Pegang teguh iman kita, karena janjinya adalah ya dan amin. Di dalam nama Yahweh Elohim dan Adonai Yeshua Hamasya. Janjinya ya dan amin. Kita pegang, kita imani bahwa perkataan ya dan amin, janjinya kita akan menjadi milik, memiliki bagian dalam kerajaan sama ini. Dia akan menepati hal ini. Asal kita tetap setia. Mari berserah kepada Elohim yang berjanji dan yakin bahwa rencananya akan digenapi. Yang terakhir dalam Filipi 1:6 dikatakan, dengan meyakini Dia ini bahwa Dia yang telah memulai suatu pekerjaan baik di antara kamu, Dia akan menyelesaikannya sampai hari Yeshua Hamasya. Saya tertarik dengan terjemahan TSI dikatakan, dan saya yakin bahwa Elohim yang sudah memulai pekerjaan rohani yang indah ini dalam diri kalian masing-masing akan meneruskannya sampai menjadi sempurna pada hari Hamasya Yeshua datang kembali. Luar biasa. Dia sudah mulai, kita pun sudah mulai ikut Tuhan. Dulu kita tidak pernah kenal Tuhan yang benar. Mungkin kita punya latar belakang yang jahat. Kita tidak pernah tahu kebenaran Bapa Yahweh. Tapi kita mau belajar bahwa saya yakin bahwa Elohim yang sudah mulai, saja kita sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Dan saya yakin bahwa Elohim yang sudah memulai pekerjaan rohani yang indah ini dalam diri kalian masing-masing akan meneruskannya sampai menjadi sempurna pada hari Hamasya Yeshua datang kembali. Haleluya. Amin. Jadi sempurna di hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita sesuai dengan tema yang kita ambil di hari ini, yaitu adakah jaminan rencana Elohim tidak mungkin gagal? Jawabannya adalah Dia tidak pernah gagal. Haleluya.